Pasir 250 gram atau seperempat kilo, SOT 2 liter atau 4 botol, air dengan rendemen 30-40%. Sekarang kita praktek. Untuk perkiraan pertama kali kita masukkan SOT. SOT yang untuk 2 liter. Tapi ini karena sedikit ya secukupnya saja. Dibuat 2 tutup aja. SOT 2 tutup dimasukkan. Lalu gula, kasih gula pasir ya. Kalau yang lebih bagus itu gula pasirnya sudah dilarutkan dulu. Jadi gula pasir dilarutkan dalam air. Ya, biar nanti gulanya itu lebih cepat untuk membangunkan mikrobanya, itu gula pasirnya sudah larut seperti air. Fungsi gula pasir adalah untuk membangunkan mikroba. Ya, jangan sampai lupa, ini pokok. Gula pasir itu pokok. Kalau lupa ndak dikasih gula pasir, mikrobanya tidak bangun. Kalau sudah direndam minimal 1/4 jam ya, minimal direndam 1/4 jam. Jadi ini umpamanya sudah 1/4 jam, harus 1/4 jam minimal. Jadi biar lalu kita ler itu bukasi lah. Ini contoh daripada serintil yang sudah pakai SOC. Dia akan kering, tidak jemek. Dan ini jenengan kalau bapak-bapak mau pegang, ini lihat, ini kan nggak bau, satu, keduanya kan masih keras. Dipegang nggak bisa hancur. Coba, nggak bisa hancur kan? Nanti kalau sudah pakai fermentasi 3 hari, pegang sudah hancur. Ini setelah ini diler, enggak pakai SOT, belum pakai SOT. Kan maksudnya kalau enggak pakai semprot Vevok. Untuk yang bokasi belum fermentasinya belum pakai SOC, itu bokasi disemprot dulu pakai Vevok tutup putih. Coba tutup putih. Tapi itu ya, tapi dicampur enggak, Pak? Ya. Cuma disemprot atau diaduk? Disemprot sama diaduk, Pak. Ya, diaduk sampai 1 hari. Dibolak-balik gitu. 1 hari ngaduk terus. Ya. Kalau untuk dikasih Vevoknya itu 3 tutup 15 liter bisa, atau kurang lebihnya itu ya sampai ini per 1 kuintalnya itu pakai 4 botol Vevok ini. 2,5 liter, 2,5 liter berarti 5 botol. Untuk per 1 kuintalnya itu 5 botol. Udah ya Pak ya? Ya. Ini kalau yang belum pakai fermentasi itu fesesnya itu harus disemprot Vevok ini dulu. Kalau sudah disemprot Vevok dibolak-balik sampai 1 hari itu, baru kita ler seperti ini. Lalu kita taruh katul di atasnya, ditaburkan katul sama sekam, kalian langsung diaduk bisa. Sekam rambut ya, sekam berambut ini yang bagus kalau sudah yang terbakar itu ya, tempat pembakaran bata itu loh, yang sudah hitam itu ya. Jadi dia menguraikannya kan lebih cepat. Ini fungsi daripada berambut adalah agar menggemburkan tanah. Berambut taruh katul. ini untuk yang lemahnya becek, Pak. Oh ya, ini kalau yang pas lemahnya pH-nya masih tinggi, kasih ini dolomit atau kalsit. 1 kintal 5 Ya, 1 kintalnya 5 kilo. Nah itu dikasih dolomit sekalian enggak apa-apa, Pak. Biar nanti prakteknya juga sempurna.
caranya ngetes pH tanah kan nganggo kunyit tau nggih. Nah, sampai Ini dikasih dolomit sekalian. Ya. ini atau material kalsit. Setelah ini lalu diaduk sampai rata. Diaduk dulu bisa atau digembori dulu juga bisa. Gembor yang tadi air yang kalau dicampur SOT sama gula tadi kan untuk penggemboran ini. Nah, ini kadar rendemen airnya 30 sampai 40%. Digembor air secukupnya 30 sampai 40% itu berarti kalau kita pegang itu ya tidak kering dan tidak basah, tidak terlalu basah. Ya. Bisa ditambah airnya lagi, nanti. Sudah cukup. Kalau setelah dicampur ini rata, sudah selesai, tinggal menutup rapat-rapat, Pak. Ini sekarang kalau seperti ini sudah jadi, tinggal ditutup rapat-rapat selama 3 hari, minimal 3 hari. 3 hari dibuka. Nanti kalau mau disimpan lagi malah lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi dibuka dulu 3 hari. Dikasih alat plastik Pak. Dimasukkan dalam sak yang ada plastiknya lebih bagus. Kalau misalkan nggak ada ya bisa, tapi lebih bagusnya pakai ada yang plastiknya. Ini kalau disimpan sampai lama Pak, itu semakin kualitas pupuk ini semakin bagus karena mikrobanya berkembang. Bisa Pak? Bisa, monggo tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa diambil. Iya. Jam rata sak jemput tak jemput. Lumayan telung dino kan marah-marah lho Pak. 3 hari nanti dibuka Pak. Nanti kalau jenengan pegang itu sudah ambiar itu itelnya. Bapak mengen buka putrane mah repot Pak. Oleh-oleh iku. Kacang atau ireng. Kamu ini barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya, Sulat sing dadi. oh, sudah jadi. Ini kebetulan yang sudah tadi tidak bawa, tapi ada sebenarnya ada, tapi pas tidak bawa. Ada Pak. Terus teng TV lu ya jeriat dadi. Ya Pak, ya itu bagus. Tapi ada, benar ada. Dulu kemarin sudah buat untuk pakai jahe merah. Isu periode yang kedua dibawa Pak. Ya, insya Allah. Jadi, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan untuk yang kedua, pembuatan pestisida. Pembuatan pestisida. Bahan yang perlu disiapkan adalah 1. Purin. Terus ini gadung. Gadung itu kalau kita nggak bisa cari, pesen di tukanu Mbak Yu bakul sayuran gitu, pesen gadung gitu aja nanti dicarikan. Gadung 2, terus ketiganya teman tembakau ya, teman tembakau ini tembakau. Terus yang keempat air leri ya. Ya, yang ke-5 air mojo. Daun mojo ya. Daun mojo ya. Yang ke-6 daun sirsat. Yang ke-7 ini ya, cebong ya. Untuk proses pembuatannya itu daun yang lain-lainnya kalau bisa itu direndam dulu 1 hari. Nanti setelah direndam
terus diparut atau di blender sampai halus. Kalau bisa itu diambil airnya saja. Masalahnya kalau nanti tidak disaring, nanti untuk nyemprot itu semprotannya nanti macet itu. Ya. Untuk pertama kali ini urin kalau kapasitas 100 liter, urinnya adalah 60 liter atau 60%. Ini anunya bisa dibuang, Pak. Air yang untuk ditaruh di genggor aja enggak apa-apa. Jauh ini ketemu mana? Tembakonya apa harus basah? Pak, tembakonya harus kering. Tembakonya itu diambil airnya, tem-temannya, Pak. Kalau yang basah daunnya enggak. Kalau daunnya masih hijau. Daunnya masih hijau. Lah nanti diambil airnya bagaimana, Pak? Kan harus diambil airnya. Intinya kan biar nanti untuk campuran. Ini urin 60 liter atau 60% itu dimasukkan dalam ember. Ini bukti urin bisa dilihat dan dibau, Pak. Dirasakan. Tak kira bisa diminum. Ini Daun ketepungnya cari mana? daun ketubungnya nanti dengan pesan tukang sayur atau apa itu cari gitu atau cari sendiri kalau bisa. Ya, bau kan nih urin, terus dimasukkan lagi itu tem-teman tembakau sama leri dimasukkan jadi satu. Umban beras, Pak. Ya, Khususan. ya. Saring tangan ya. Disaring ngoten nggih. Ya pokoknya ini airnya harus disaring dan agar nanti sprayernya tidak ketutupan gitu. Intinya kan yang kita ambil airnya itu tem-teman, terus tem-teman daun mojo ini. Daun mojo ini di blender ya Pak, di blender sebelumnya direndam 1 hari, terus di blender, habis di blender itu dimasukkan dalam botol, disentem itulah, disentem nanti diambil airnya. Itu daun mojo seperti ini contohnya daun mojo Pak. Ya. Ya. Ini kalau untuk kapasitas 100 liter itu 200 lembar. 200 lembar untuk 100 liter. Supaya lebih banyak gimana? Lebih banyak juga lebih bagus, Pak. Ya. Kan, karena nanti untuk ya daun sekarang ya 200 lembar. Terus ini daun mojo ini setelah di blender dimasukkan air, itu sudah di blender dimasukkan sekaligus ke tempat urin yang sudah dalam ember sama itu blenderan gadung dan lainnya. Sebenarnya ini daun ketumbuk juga dimasukkan, itu anunya airnya saja yang diambil, itu tem-temannya sebenarnya itu dimasukkan jadi satu. Kalau yang untuk tanaman yang berdaun keras itu bisa ditambah cabai 1 kilo, tapi kalau tanaman yang daunnya lunak jangan dipakai cabai, nanti terbakar. Terus kalau nanti untuk pakai mengusir tikus itu ditambah dengan kolang-kaling, buah kolang-kaling yang muda, tapi harus pakai kaos tangan karena gatal. Ya. Ini tadi. Dicampur bisa. Kolang-kaling. Dianukan, ditumbuk, nanti terus dicampur di situ, terus nanti daun kolang-kalingnya tadi ditaruh di tempat lubang-lubang tikus tadi. Itu kan gatal, nanti kalau dilewati tikus itu akan mencari teman-temannya. Jadi teman-temannya nanti kalau gatal kesenggol, gatal juga dia pergi. Kalau ingin angin lagi itu dikasih itu parutan singkong atau mungkin singkong dicacah. Tapi singkongnya tidak dicuci, langsung direndam di air. Ya, ini singkongnya. Kalau yang bagus singkong karet.
Ini apa Pak? Karena ini kalau tidak dicuci, sebenarnya ini kan mengandung racun sianida. Panjenengan tahu kasus Munir, lah itu pakai racun sianida. Lah ini kalau singkong ini tidak dicuci, langsung direndam, itu racunnya racun sianida. Jadi ini harus direndam di air. Air ini Pak? Ya, direndam di air biasa, nanti terus dimasukkan jadi satu. Nah ini singkongnya nanti diambil, ditaruh di tempat lubang-lubang tikus itu. Karena nanti kalau tikusnya itu makan singkong ini, dia jadi mandul. Tidak mati ya? Tidak mati, tapi lama-lama nanti juga mati. Ya. Setelah di blender dimasukkan semua. Kalau yang untuk gadung ini bisa 5 kilo. 5 kilo sampai 10 kilo ya. Ya. Nanti di bukunya juga ada, nanti silahkan dibaca lagi. Ini kan prakteknya. Cuma air cuma gadung tapi keterangannya berapa enggak ada. Oh ya, 10 kilo Pak. 10 kilo ya. Terus air leri berasnya itu 30% atau 30 liter lah. Sudah ya Pak ya? Kalau sudah seperti ini, sudah nyampur semua, itu dimasukkan, difermentasi, habis ditutup 3 hari. Pevoknya dimasukkan sekalian dalam, kalau ukurannya per 100 liter, itu pevoknya 2,5 liter. 5 botol. Jadi 5 botol. Tapi ini anu aja, sedikit aja untuk dimasukkan 5 tutup aja Pak. Ya situ. Ini kan urinnya 60 liter. Nah, sisanya nanti dibagi untuk yang lain. Ya, kolang kalengnya. Kolang kalengnya nanti kan sudah direndam dan sudah galang. Ya, kolang kaleng sudah, tapi pakai tangan. Galing itu bulan galing jadi kolang kaleng muda. Buah kolang kaleng muda ya. Ya, yang masih muda itu Bu. Buat singkong. Buat S2. Yang buat es buah itu Pak. Kalau sudah, itu berarti ini difermentasi 3 hari. Kalau sudah 3 hari, siap untuk dipakai pestisida. Jangan lupa Pak, kalau buat pakai dekomposer itu harus ada gulanya. Jadi kalau pakai misalkan SOT itu gula itu peranan penting Pak. Jangan sampai nanti kelupaan gulanya, nanti tidak reaksi nanti. Kalau bepok nggak pakai, itu pestisida jelas. Oke. Sudah ya Pak ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini dianggap sudah selesai dan selamat mencoba. Nanti habis season peternakan, nanti ada praktek pembuatan pakan. Di sini lagi Pak, Bu. Kiranya begitu, cukup sekian. Tidak ada kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak, ini jamnya sudah mepet. Sejak. Masuk.